Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Febrianti dari kelas manajemen 243A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu rekrutmen tenaga kerja. Baik, ada pula pengertian rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen merupakan proses menarik individu yang memiliki kemampuan dan minat untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi. Menurut Dasar 2020, rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan menarik calon tenaga kerja yang potensial agar bersedia melamar pekerjaan. Proses rekrutmen harus dilakukan secara sistematis agar organisasi dapat memperoleh tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga sesuai dengan budaya dan nilai-nilai perusahaan. Tujuan dan fungsi rekrutmen. Tujuan utama dari rekrutmen adalah memperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kriteria jabatan. Selain itu, rekrutmen berfungsi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki persediaan tenaga kerja yang cukup untuk mendukung keberlanjutan operasional. Fungsi rekrutmen antara lain memperluas jangkauan pencarian tenaga kerja, mengurangi risiko kekosongan jabatan, serta membantu proses seleksi menjadi lebih efisien karena hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Sumber rekrutmen tenaga kerja. Sumber rekrutmen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal mencakup promosi dan mutasi dari karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan. Keuntungannya adalah karyawan sudah mengenal sistem kerja organisasi. Sedangkan sumber eksternal meliputi rekrutmen dari luar organisasi, seperti melalui lembaga pendidikan, lembaga penyalur tenaga kerja, media sosial, job fair, dan situs pencari kerja. Sumber eksternal dapat memberikan variasi baru dalam kompetensi dan ide bagi perusahaan. Tahapan proses rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai dari analisis kebutuhan tenaga kerja serta diketahui adanya lowongan, perusahaan membuat deskripsi pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Kemudian dilakukan pengumuman lowongan kerja melalui berbagai media. Selanjutnya perusahaan menerima dan menyaring lamaran sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan. Tahapan berikutnya adalah seleksi awal, wawancara, dan pengujian kemampuan calon karyawan. Setelah itu, kandidat lebih terbaik dipilih untuk mengikuti tahap seleksi akhir sebelum penawaran kerja resmi diberikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen yaitu beberapa faktor dapat mempengaruhi efektivitas rekrutmen, seperti citra perusahaan, kondisi pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah, serta anggaran organisasi. Perusahaan dengan reputasi baik biasanya lebih mudah menarik pelamar berkualitas, sedangkan anggaran yang terbatas dapat membatasi jangkauan promosi lowongan kerja. Selain itu, faktor internal seperti kebijakan kompensasi dan lingkungan kerja juga sangat mempengaruhi minat pelamar dalam bergabung dengan perusahaan. Contoh rekrutmen di perusahaan yaitu sebagai contoh, PT Astra International melakukan proses rekrutmen secara terbuka melalui situs resmi perusahaan dan media sosial. Setiap pelamar diwajibkan mengisi data online dan mengikuti tes tertulis, wawancara, hingga psikotes. Proses ini dilakukan secara terstruktur untuk memastikan bahwa hanya kandidat terbaik yang diterima sesuai dengan nilai dan kebutuhan organisasi. Baik, ada pula kesimpulan dari materi ini yaitu rekrutmen tenaga kerja merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Proses ini menentukan kualitas tenaga kerja yang akan bergabung di perusahaan. Rekrutmen yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menekan biaya pergantian karyawan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu memiliki strategi rekrutmen yang terencana dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.